Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul adim. Tasawuf dan sufi, keduanya ilmu ketuhanan atau tauhid dalam hal agar dekat dengan Tuhannya. Tasawuf, ilmu ketuhanan dengan metode untuk mengenal zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan dibarengi atau disertai mengenal diri secara rinci setiap bagian diri masing-masing yang diketahuinya, karena setiap bagian dari diri masing-masing yang diketahuinya atau yang dimakrifatinya, dasarnya makrifatnya setiap bagian dari diri itu dari Tuhan pencipta semua dalil tanpa kecuali dari jasad atau panca indera, pikiran dan hati yang disebut jasmani, dan rohani dan roh dan jiwa disebut rohani. Dalam keilmuannya yang ada di jasmani disebut syariat, meliputi tarekat atau torekoh, tergolong ilmu muamalah. Yang di rohani disebut ilmu hakikat, meliputi makrifat yang disebut ilmu muhasafah. Penempatannya tidak dapat dibolak-balik. Ilmu hakikat makrifat itu tingkat dasar atau dasarnya beragama itu mengenal Tuhannya atau bersaksi atau bersahadat. Wajib ada yang disaksikan baru mengimaninya. Dan yang disebut ilmu itu disebut Islam itu iman kepada Tuhan pencipta semua dalil. Kalau tidak demikian berarti kafir. Walau syariat yang dilakukan dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya seperti Kristen Ortodok yang juga melakukan sholat seperti kita. Intinya dalam ilmu tasawuf, bila salah menempatkan keilmuan untuk memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disembahannya berhala, karena yang dapat diketahui jasmani hanya sebatas makhluk saja, tidak lebih. Iman Islam itu wilayahnya rohani, sedangkan ilmu sufi keilmuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan pencipta semua dalil. Berdasarkan pengamatan kami beberapa tahun ini menyimpulkan ada kesalahan dalam sufi dalam bentuk memahami ayat Al-Quran. Banyak yang menyelisihi seruan ayat jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya, dan hanya iman satu sisi ayat ketuhanan Tuhan dekat titik-titik saja, dan ingkar sisi ayat ketuhanan Tuhan di atas titik-titik, atau yang sebaliknya. Sama digambarkan seperti Dajjal bermata sebelah atau bertauhid bermata sebelah. Mereka terjerumus dalam memahami la haula wa la quwata illa billahil aliyul adim. Mereka merasa bagai bangkai yang tidak bernyawa atau tidak berruh, sedangkan ruh itu yang disebut rohani atau jati diri manusia, dan hakikatnya ruh itu yang telah bersaksi dan berjanji kepadanya, atau yang disebut, yang dibekali agama Islam itu roh, dan untuk dilaksanakan di kehidupan ini sampai akhir hayatnya, agar tetap iman Islam bersaksi itu wajib ada yang disaksikan, bukan malah merasa diri kalian sama dengan Tuhan. Yang demikian mereka buta dengan dirinya, apalagi kepada zatnya Tuhan lebih buta lagi. Banyak umat Islam yang tauhidnya menyamai Raja Fir'aun, dan dari dulu penyimpangan tauhid yang diajarkan nabinya beranggapan ruh-ruh atau roh-roh dianggap sama dengan Tuhannya. Entah rohnya nabinya
atau Nabi Adam atau rohnya yang dipatungkan. Semua nabi satu tauhid, satu Tuhan, satu tujuan, mencari ridhonya Tuhan pencipta. Semua dalil dalam pengajaran atau pembelajaran penyebutan dari diri manusia itu berbeda-beda. Kalau di Jawa ada istilah saudara papat limo pancer, di sana ada dewa dewi. Saudara papat dan dewa dewi itu gambaran nafsu manusia yang dapat berkembang jumlahnya. Ibarat pewarna flinter dapat menjadi sejuta warna, sedangkan saudara empat atau empat nafsu dapat mengembang menjadi 70.000 karakter yang berbeda-beda. Sedangkan limo pancer dan dewa yang berkepala empat atau dewa Brahman itu gambaran roh manusia yang ingin selalu sujud untuk menghadap atau untuk menepati janjinya atau menghadap kepadanya. Itu pun setelah terbuka tirai penghijabnya, dan itu ada ilmunya yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW, dan pintu ilmunya itu ada di Sayyidina Ali untuk membedakan yang salah dan benar. Yang diimani itu cukup dengan bagaimana mereka atau kalian memahami ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingkar dengan seruan ayat Al-Quran apa tidak? Tauhid kalian menyerupai, menyamai tauhidnya tetangga yang telah menyelisihi dengan yang diajarkan nabinya, yang mana itu dapat kalian pahami sendiri. Di atas sudah kami jelaskan dengan gamblang dalam penyebutan bagaimana bagian dari diri yang diajarkan nabi yang sebelumnya. Banyak yang beranggapan bahwa yang bukan ajarannya baginda Nabi Muhammad SAW itu bukan ajaran Islam. Yang demikian itu tidak benar, karena Islam itu tidak dapat dipisahkan dari dunia akhirat juga lahir dan batin. Secara lahir yang dilakukan manusia itu disebut syariat, sedangkan secara batin itu disebut hakikat, meliputi makrifat atau iman Islam. Kalau salah iman berarti bukan Islam atau kafir atau non muslim, walau syariatnya dari nabinya masing-masing. Orang-orang yang kafir itu pasti menyelisihi ayat Al-Quran. Kalau di Alkitab dijelaskan awal kejadian itu firman, yang berarti tidak ada firman yang menyerupai, menyamai, apalagi melebihi Alkitabnya. Kalam kodim kiasannya firman ayat pasti membutuhkan kitab sucinya. Kitab suci ada firmannya atau ayatnya, maupun tidak ada firmannya, ayatnya tetap disebut kitab. Semua makhluk yang beriman Islam atau yang kafir itu pasti membutuhkan Tuhannya, sedangkan Tuhan tidak membutuhkan makhluknya. Tuhan menguasai zatnya sendiri, juga kuasa atas ciptaannya atau semua makhluknya. Makhluk tidak dapat berbuat apa-apa kalau tanpa ada pertolongannya. Ini keilmuan rohani dalam pengertian kalau tanpa pertolongan diwujudkan dan dikasih ilmu laduni dalam hal makrifat atau makrifat ke makhluk setiap bagian dari masing-masing, dan
manusia itu ada roh, dan yang disebut jati diri manusia itu rohnya, dan di akhir hayat akan menghadap di sisinya. Dan jangan samakan dengan Tuhanmu yang menghadap dengan yang dituju itu berbeda. Zatnya maha kekal, yang artinya tidak berpindah-pindah, tidak membesar, tidak mengecil, tidak bertambah atau juga tidak berkurang, sebelum dan sesudah menciptakan semua dalilnya, tetap maha kekal, maha segala-galanya, dan semua maha sempurna sifatnya. Jangan kalian takwil, dan ayat ketuhanan itu wajib ditakwil secara global. Ayat ketuhanan ada dua sisi ayat yang menunjukkan keberadaan Tuhan di atas titik-titik, dan Tuhan dekat di asmanya, sifatnya tidak disebutkan maha atas atau maha dekat, yang ada maha tinggi dan seterusnya. Kalau yang kalian tuhankan menyelisihi 99 asma sifatnya, kalian hanya para pemuja berhala atas prasangka dirimu sendiri atau atas prasangka gurumu, dan sanad keilmuan kalian hanya ke iblis yang bersifat menyesatkan anak cucu Adam. Di Al-Hikam disebutkan kurang lebihnya tidak terucap, tidak tertulis atau berhuruf. Ada teman di mensos, mereka pahami bayi yang belum ada nama itu yang dimaksud. Pemahaman yang seperti ini salah kaprah. Bila dasarnya tauhidnya tidak matang, jangan mengaji Al-Hikam, pasti salah pemahaman, gagal paham. Yang dimaksud tidak terucap, yang berarti zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan kata-kata Allah atau suara lafaz Allah atau juga tulisan Allah, atau itu bukan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam pengertian zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak dapat dipahami dengan panca indera maupun pikiran dan hati, atau disangka maupun dibayangkan oleh pikiran atau hati. Jasad, pikiran, dan hati itu disebut jasmani. Yang dapat diketahui jasmani itu hanya sebatas makhluk saja, tidak lebih. Membayangkan dan menyangka zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti apapun, itu yang disebut menggambarkan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu haram hukumnya, atau yang disebut musyrik hati atau kekafiran dirimu sendiri atau syirikmu. Bila ini terjadi, cepat perbarui syahadat lagi. Yang demikian dari pengertian yang menyelisihi seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang disembah hanya berhala. Tasawuf dan sufi keduanya metode untuk mendekatkan diri ke Tuhan pencipta semua dalil, kalau salah memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipuja berhala atau memperhalakan dirinya sendiri. Kalam qadim itu yang awal, tiada permulaannya. Kalau Nur Muhammad dipahami
mengembang menjadi Ahmad, dan Ahmad dipahami kalam qadim berarti Tuhan kalian tidak layak disebut maha awal yang tiada permulaannya. Bila beranggapan adanya Tuhan mempunyai anggota badan dan bertempat atau memperhalakan dirimu sendiri, yang demikian itu yang salah imanmu. Apa seruan ayat Al-Quran yang salah? Yang pasti iman kalian yang salah, dan iman Islammu dalam keilmuannya bersanad kepada Dajjal yang bermata sebelah, atau hanya bersanad ke iblis saja. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalam.